Ada satu malam dalam sejarah di mana langit seakan runtuh karena tak sanggup menahan beban kemuliaan yang turun ke bumi. Jibril tidak datang sendirian. Ia dikawal oleh barisan 70.000 malaikat, membawa sebuah frekuensi yang begitu dahsyat. Bacaan yang membuat singgasana iblis retak dan setiap berhala di dunia jatuh berserakan. Ayat Kursi. Inilah sang perisai agung. Sebuah deklarasi kedaulatan yang memaksa setiap entitas kegelapan untuk bertekuk lutut dan mengakui siapa penguasa alam semesta yang sebenarnya. Ayat yang menawarkan solusi bagi setiap jiwa yang merasa tak terlindungi dan dihantui ketakutan. Kisah ini membawa kita kembali ke salah satu fase paling sunyi dan menentukan dalam perjalanan Rasulullah, masa hijrah dari Makkah menuju Madinah. Sebuah perjalanan fisik yang sederhana, namun syarat dengan pergolakan langit dan bumi dalam makna yang tak selalu terlihat oleh mata manusia. Dalam tradisi hikmah dan refleksi spiritual, diceritakan bahwa pada masa-masa genting inilah wahyu-wahyu penjaga diturunkan sebagai penguat jiwa. Salah satunya adalah ayat Kursi, sebuah ayat yang tidak sekadar dibaca, tetapi diyakini mengandung perlindungan dan keagungan yang luar biasa. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini dijaga oleh malaikat dan kehadirannya di dunia membawa ketentraman bagi orang beriman sekaligus kegentaran bagi makhluk-makhluk yang hidup dalam kegelapan. Dalam gambaran simbolik yang beredar di kalangan ahli hikmah, kekuatan maknanya digambarkan seperti cahaya besar yang menembus alam gaib, mengguncang sistem tipu daya setan dan melemahkan pengaruhnya atas manusia. Karena di dalamnya terkandung tauhid yang paling murni. Sebuah pertemuan gelap di gudang kurma yang memaksa sesosok makhluk tak kasat mata membocorkan rahasia terbesar dari ayat Kursi seperti yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari. Kala itu, di bawah langit Madinah yang pekat, Rasulullah menugaskan Abu Hurairah, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena daya ingat yang luar biasa serta dikenal sebagai sahabat yang paling setia, untuk menjaga persediaan kurma di Madinah. Namun setiap malam persediaan itu berkurang secara misterius. Sesuatu mencurinya, namun tanpa jejak, dan ia tidak menyadari sedang menjaga batas antara dunia manusia dan dimensi yang tak kasat mata. Di tengah keheningan malam, bayangan itu muncul. Sosok makhluk yang tingginya seukuran anak kecil, namun kehadirannya mampu membawa hawa yang mengerikan dalam kegelapan. Abu Hurairah dengan keberanian yang dingin mencegatnya lalu bertanya, "Siapakah kamu?" Lalu dialog pun terjadi di ambang batas antara dua alam. Saat Abu Hurairah meraih tangan makhluk itu, teksturnya terasa asing, seperti cakar anjing yang ditutupi bulu kasar. Kemudian makhluk Tiu menjawab, "Aku adalah jin." Ia mengaku sebagai jin dengan wujud yang paling buruk rupa di antara kaumnya, sosok yang miskin dan membutuhkan makanan untuk keluarganya yang kelaparan. Kasih sayang seorang sahabat Nabi mengalahkan kecurigaannya. Ia melepaskannya setelah mendapat janji bahwa ia tidak akan kembali. Keesokan paginya, sebelum Abu Hurairah sempat berucap, Rasulullah menyambutnya dengan pertanyaan yang mengguncang. "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Lalu menegaskan, "Dia telah berdusta. Dia akan kembali malam ini." Malam kedua berlalu dengan skenario yang sama. Makhluk itu melanggar janjinya, dan Nabi kembali menegaskan, "Dia dusta. Dia akan kembali." Hingga pada malam ketiga, saat kesabaran telah mencapai puncaknya, Abu Hurairah mencengkeram makhluk itu dengan ketegasan yang tak bisa ditawar. "Aku akan membawamu ke hadapan Rasulullah," tegasnya. Sang jin menyadari ia tak lagi punya pilihan. Di ambang keputusasaan, makhluk kegelapan itu menawarkan sebuah barter yang akan mengubah sejarah spiritual manusia selamanya. "Lepaskan aku," bisiknya, "dan aku akan mengajarkan sesuatu yang akan melindungimu melampaui kekuatan pedang manapun." Makhluk itu mengungkapkan kunci rahasia kaumnya, Ayatul Kursi. Jika engkau membacanya sebelum tidur, Allah akan mengutus malaikat penjaga dan setan tak akan berani mendekat hingga fajar tiba. Saat rahasia itu disampaikan kepada Nabi, sebuah konfirmasi legendaris meluncur dari lisan suci beliau. "Dia berkata benar kepadamu, meskipun dia biasanya adalah seorang pendusta." Pernyataan ini bukan sekadar validasi. Ini adalah proklamasi bahwa ayat Kursi adalah protokol keamanan ilahi yang hakiki. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa nama paling agung pada suatu ayat hanya akan bergema dalam hati yang sunyi dari keangkuhan dan sifat tercela. Ibadah tanpa rasa cinta akan terasa hampa, seperti tubuh tanpa nyawa. Kita tidak ingin hanya menjadi pencari surga yang sibuk menghitung angka-angka pahala. Kita ingin menjadi hamba yang benar-benar jatuh cinta kepada Rabb-Nya.
Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih dekat dari kita selain Sang Maha Pencipta. Seperti dalam surah Qaf ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surah Qaf ayat 16.